Bu yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم أما بعد ربنا إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Hamdanillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur alhamdulillah kita saat ini berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang kita dianjurkan berbuat banyak ibadah, beramal soleh. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus nantiasa membimbing kita sehingga apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keutamaan termasuk keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dapat kita amalkan insyaallah. Ibu-ibu, kita akan baca bab keutamaan menanti sholat. Mudah-mudahan saya tidak keliru babnya. Keutamaan menanti sholat. Mari kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, keutamaan menanti sholat ini dimulai dengan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salat tabisu la yamna'uhu ay yanqaliba ila alihi illa salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, seseorang tetap dianggap dalam sholat selama ia tertahan menantikan sholat berikutnya. Tidak ada yang menahannya untuk pulang kepada keluarganya melainkan sholat. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, ketika kita berada dalam masjid menunggu sholat berikutnya atau menunggu adzan dikumandangkan, iqamah dilantunkan, itu kita itu dianggap sholat. Apalagi ketika kita masuk ke masjid waktu maghrib, kita juga menunggu adzan isya. Kita tidak pulang karena menunggu adzan isya, itu kita dianggap melakukan sholat. Lalu kata Nabi juga, al-malaikah tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla alladhi shalla fi ma lam yuhdith taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat juga mendoakan seseorang yang berada di musola tempat sholatnya, di mana dia sholat selama
belum batal wudunya. Dan malaikat itu berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Tentu kalau doanya malaikat ini malaikat yang tidak punya dosa, malaikat yang suci, dekat dengan Allah, tentu doa mereka itu banyak dikabulkan untuk kita siapa yang menunggu. Hadis berikutnya an Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailah salat al-isya ila satril lail thumma aqbala biwajhi ba'da ma shalla faqala sallan nas wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundu intadartumuha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunda salat ini dibuat agak malam, salat Isya, sehingga tengah malam. Lalu selesai salat beliau berpaling menghadap jamaah dan bersabda, orang-orang setelah selesai salat pada pulang untuk tidur, sedangkan kamu tetap dianggap dalam salat selama kamu menanti datangnya salat berikutnya. Pokoknya menunggu salat itu dianggap sebagai ibadah dan dianggap salat. Ini keutamaan, penghargaan yang Allah berikan kepada mereka yang tekun itu dalam urusan salat. Keutamaan salat berjamaah. Kita lihat an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu 20 derajat lebih utama dibanding dengan salat sendirian. Lalu ada lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, salatul rajul fi jamaah tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Wa dhalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu thumma akhraja ila al-masjid la yukhriju ila as-salah lam yakhuttu khatwah illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah ma lam yuhdits. Allahumma shalli alaihi, Allahumma rahmu wa la yazalu fi salatin man tadarus salah. Salat seseorang dengan berjamaah itu dilipat gandakan 25 kali dibanding salat sendirian di rumah atau di pasar. Persoalannya itu karena apabila seseorang berwudu, lalu wudunya bagus, sempurna, tidak asal-asalan, lalu dia keluar menuju masjid dan dia tidak keluar kecuali tujuannya untuk sholat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan diangkat derajatnya, dan satu lagi diampuni dosanya. Kalau dia sudah selesai sholat, maka malaikat akan senantiasa mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholat itu. Lalu malaikat berdoa, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah sayangilah dia, dan dia tetap dianggap dalam sholat selama dia menanti sholat berikutnya. Tentu sambil menunggu dari maghrib ke isya, berzikir, berwirid, berdoa. Jangan menunggu bersama temannya, tapi kemudian yang dibicarakan tentang aibnya orang. Nah, ini tidak berpahala seperti itu. Sebaiknya terus berzikir sampai datang waktu sholat berikutnya. Lalu kemudian ada hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah,
ada seorang yang tunanitra. Tunanitra datang, ya Rasulullah, laisa li qa'id yaquduni ila al-masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhis lahu fayusalli fi baitihi marakhas lahu. Falamma walla da'ahu faqala lahu hal tasma'u nida' fi shalah? Qala na'am. Qala fa'ajib. Ada seorang tunanitra datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, saya ini kalau ke masjid tidak ada yang menuntun saya. Saya minta keringanan ya Rasulullah. Untuk saya ini sholat di rumah saya, tidak ke masjid. Karena saya tunanitra, saya juga tidak ada yang menuntun saya. Nabi awalnya memberi, ya boleh kamu sholat di rumahmu. Tapi kemudian beberapa yang tunanitra ini, insya Allah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, beliau berpaling sebentar, mengatakan, Abdullah, apa kamu dengar adzan? Adzan itu kamu dengar enggak? Dulu kan tidak ada ini, tidak ada mic ya, berapa meter itu. Dengar adzan, dengar sudah, tidak bisa datang ke masjid. Bayangkan, ini tunanitra loh, tunanitra. Lalu kemudian berikutnya juga di sini disebut al-ma'ruf bi ibni Ummi Maktum al-muadzin Nabi SAW. Ya Rasulullah, innal Madinah kathiratul hawam was-siba. Faqala Rasulullah SAW, tasma' hayal salah hayal falah fa hayya hala bi Amr. Jadi ini Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, muadzinnya Nabi SAW. Lalu dia datang, ya Rasulullah, kota Madinah ini banyak binatangnya, banyak binatang buas. Kalau saya pergi ke masjid, khawatir berbahaya. Nabi tanya, apa kamu mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kalau mendengar, datang ke masjid, datang. Ini artinya keringanan untuk Abdullah bin Ummi Mas'ud tidak diberikan, apalagi yang tidak tunanitra. Lalu Nabi pernah mengancam, artinya begini, kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih laqad hamamtu an amur bihatab. Saya ini, kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, saya ini bermaksud menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku perintahkan juru adzan agar mengumandangkan adzan. Lalu aku menyuruh orang menjadi imam sholat, dan saya sendiri akan datang ke rumah orang-orang yang tidak menunaikan sholat berjamaah. Aku akan bakar rumahnya. Ini ancaman Nabi SAW. Walaupun Nabi tidak pernah berbuat seperti itu. Tidak pernah berbuat seperti itu. Tapi akhirnya sebagian pendapat ulama fikih itu sholat jamaah itu tidak wajib. Tapi sholat sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ini antara lain pendapat-pendapat. Jadi pendapat pertama mengatakan wajib karena sabda Nabi ini. Pendapat berikutnya mengatakan sunnah muakkad. Apalagi perempuan itu memang dianjurkan di hadis itu untuk sholat di rumahnya. Lalu berikutnya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu ayyal Allah ta'ala ghadan musliman. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin bertemu dengan Allah di akhirat nanti sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia senantiasa menjaga agar melakukan sholat tepat waktu, yaitu begitu selesai dikumandangkan adzan. Karena sesungguhnya
Allah mengajarkan kepada nabinya beberapa amalan sunnah, artinya aturan yang merupakan petunjuk dari Allah SWT. Sedang sholat berjamaah termasuk antara lain sholat jamaah. Kalau seandainya kamu sholat di rumah, maka itu berarti kamu menyalahi aturan Nabi SAW. Sedangkan kalau kamu sudah menyalahi aturan Nabi, maka berarti kamu dianggap salah jalan, sesat. Sungguh kami telah tahu, kami waktu sahabat dulu, kami ini mengetahui tidak ada di antara kami yang biasa meninggalkan sholat berjamaah melainkan orang munafik. Itu zaman Nabi SAW. Yang jelas kemunafikannya. Sungguh pernah ada orang dibawa ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang untuk ditempatkan di barisan sholat berjamaah. Dia sakit, itu dipapah, berdirikan di tempat sholat. Pokoknya dia tidak ingin meninggalkan sholat berjamaah. Berikutnya yang bagian ba ini dalam riwayat Muslim yang lain, sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah petunjuk ilahi. Di antaranya sholat jamaah di masjid yang dikumandangkan adzan. Ini perintah Nabi SAW. Makanya lalu ini ada 3 orang. Jadi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, saya mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma min salasa fi qaryatin wala badwin wala tuqam fihi musalla illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Kata Abu Darda, saya ini mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah 3 orang di sebuah kampung atau desa, 3 orang yang di situ diselenggarakan sholat berjamaah, yang di situ tidak diselenggarakan sholat berjamaah, melainkan mereka telah dikuasai oleh syaitan. Maka kerjakanlah sholat berjamaah, karena serigala akan memakan kambing yang terpencil dari teman-temannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi menganjurkan berjamaah. Kita dianjurkan berjamaah. Dan Nabi SAW tidak suka melihat sahabatnya itu ada yang sendirian. Tidak boleh. Beliau memberitahu kita, dan ini benar, serigala itu kalau mengejar kambing, kambing yang dimakan itu bukan yang berjamaah berkumpul, tapi kambing yang sendirian. Nah, setan juga begitu. Kalau ada orang sendirian, ya, itu yang jadi sasaran. Artinya kalau berjamaah, makan berjamaah, sholat berjamaah, semua berjamaah, itu barokah. Keberkahan ini ada pada jamaah. Apa saja. Alaikum bil jamaah. Hendaknya kamu berjamaah. Jangan suka sendirian. Termasuk bersafar. Usahakan bersama orang lain, tidak sendirian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, anjuran menghadiri sholat jamaah subuh dan isya. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib. Tapi ada lagi, ada subuh dan isya. Nah, ini yang lebih lagi. Kata Nabi SAW, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Wa man shallas subha fi jamaah faka'annama shallal lail kullahu. Barang siapa yang sholat isya
berjamaah, maka seolah-olah dia sholat separuh malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Itu nilainya. Sholat isya berjamaah dianggap sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah dianggap sholat sepanjang malam. Lalu kemudian ada lagi riwayat Tirmidzi juga Utsman bin Affan, Nabi SAW bersabda, "Man syahidal isya fi jamaah kana lahu qiyam nisfi lailah, wa man shallal isya wal fajr fi jamaah kana lahu ka qiyami lailah." Barang siapa sholat isya berjamaah, maka baginya pahala separuh malam. Dan barang siapa sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka baginya seperti sholat sepanjang malam. Jadi itu keutamaan yang disampaikan Nabi SAW. Nabi juga mengingatkan. Kata Nabi SAW juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walau ya'lamun nas ma fil atama was subuh la atauhuma walau habwan." Kalau seandainya orang-orang itu tahu pahalanya sholat berjamaah isya dan pahalanya sholat berjamaah subuh, pasti mereka akan menghadiri meskipun dengan merangkak. Maksudnya kenapa kok merangkak? Artinya orang ini berjalan ke masjid itu berat sekali karena memang agak sakit. Tapi dia paksa itu untuk jalan. Kalau perlu berhenti, jalan lagi. Karena dia tidak ingin ketinggalan sholat jamaah subuh dan isya. Nah, lalu beliau mengingatkan bahwa bagi orang munafik yang berat itu sholat isya dan subuh. Kata Nabi SAW, "Laisa sholatun asqal alal munafikin min sholatil fajr wal isya. Walau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwan." Tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik melainkan sholat isya dan subuh. Padahal kalau seandainya mereka tahu besarnya pahala keduanya, pasti mereka menghadirinya walaupun dengan merangkak. Maksudnya dia tidak bisa berjalan normal karena ada masalah kaki, dia harus pakai tongkat. Tongkatnya itu tongkat yang tuh Bu, yang kakinya 4, dia mau jalan. Ini sakit nih. Atau mungkin nas'alullah al-afiyah. Jadi kita anggap satu kisah. Orang itu Bu, disabilitas katanya sekarang, nas'alullah al-afiyah. Tidak punya kaki, ya kaki punya, tidak punya kaki. Sehingga dia pakai ini tangan merangkak, pakai sandal jepit. Berangkat dia. Pakai sandal jepit, tangannya 2 pakai sandal jepit, kaki di belakang tidak normal, tidak bisa berdiri, tidak bisa. Sehingga dia terus berjalan dengan merangkak. Bayangkan Ibu, itu terjadi. Yang depan ini pegang sandal jepit 2, yang belakang ini merangkak. Karena dia juga tidak bisa berdiri. Lalu ada orang dermawan melihat ini orang mungkin perlu diberi kursi roda. Ya, apalagi kursi rodanya itu otomatis ya, bisa jalan sendiri.
Itu gembiranya bukan main itu. Senangnya bukan main. Atau ada keluarganya yang mendorong, itu senangnya dia bukan main. Dan itu pahala bisa memberi orang seperti itu juga luar biasa. Ini antara lain seperti itu. Maaf Bu, ini tadi ini sudah saya cari tadi, tidak ada. Saya pikir ketinggalan di rumah. Terus kok hidup sekarang ini? Sebentar ya Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, agil khair ya. Allah yarham. Inna lillah. Ya gil. Ya. Insyaallah. Jam berapa dia makamkan? Khair insyaallah. Allah yarham. Allah yarham. Allah yarham. Dari khair insyaallah. Allah yarham. Oh ya khair. Jazakallah. Maskur ya kan? Jazakallah. Jazakallah. Ya. Ada berita Ustadz Komarudin wafat, pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahmatullah alaih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir. Mari kita lanjutkan perintah memelihara salat 5 waktu. Al-Quran menyebutkan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Peliharalah solat semuanya dan solat wusta. Pelihara solat semuanya, semua, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi setelah menyebut semua, satu disebut, dan solat wusta. Padahal andai kata tidak diulang, itu sudah cukup. Tapi Quran menambah dan solat wusta. Solat wusta ini tidak disebutkan. Ini solat penting, solat wusta ini. Ada yang menyebut solat asar antara duhur dan maghrib. Mungkin ada yang menyebut solat subuh karena ini paling berat. Tapi pokoknya semua dianggap solat wusta supaya kita ini menjaganya. Berikutnya, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan membayar zakat, lepaskan mereka, biarkan. Kemudian Nabi pernah ditanya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdol?" Ya Rasulullah, amal apa yang utama? Yang utama, yang penting sekali, harus didahulukan. Kata Nabi, as-shalah ala waqtiha. Salat di waktunya. Salat tepat waktu. Qultu, saya tanya lagi, tsumma ayyun? Apalagi ya Rasulullah sesudah salat tepat waktu dan di awal waktu? Nabi menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya tanya lagi, tsumma ayyun? Apalagi ya Rasulullah sesudah itu? Kata Nabi, al-jihad fi sabilillah, jihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat Islam ini ketika dibangun dengan fondasi, itu fondasinya itu kata Nabi, bunyal Islam ala khamsin.
Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara. Sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa saumi Ramadan. Tiang Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara, mulai dari syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji. Yang kelima, menunaikan puasa Ramadan. Biasanya urutannya kadang-kadang beda-beda, tapi tidak ada masalah. Kemudian ditambah lagi, kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya ini diperintah untuk memerangi manusia, orang-orang itu sampai dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai dia menegakkan salat, sampai dia mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka sudah menunaikan semuanya ini, maka dia kemudian harus dijaga darahnya, dilindungi darahnya, dilindungi hartanya, tidak boleh dibunuh, hartanya tidak boleh dirampas kecuali karena ada hak yang dibenarkan oleh hukum Islam. Seperti ketika dia membunuh, maka dia boleh dibunuh untuk qisas. Ini hukum Islam. Dan kemudian perhitungan mereka semua kembali kepada Allah. Kita tidak boleh ikut-ikut memberi komentar tentang keadaan mereka. Kalau mereka sudah bersyahadat, kita terima syahadatnya itu. Tidak boleh mengatakan itu bohong syahadatnya, hanya mulutnya saja. Tidak boleh. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ilal Yaman, sahabat Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi SAW ke Yaman untuk tugas-tugas tertentu. Lalu kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'ad, kamu ini datang ke Yaman, kamu nanti akan menemui ahli kitab, baik dari Nasrani, Kristen, atau dari Yahudi. Maka fad'uhum ila syahadatillah wa anni Rasulullah. Pertama, Mu'ad, ajak mereka, seru mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan saya ini utusan Allah. Kalau mereka sudah bersyahadat, fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum. Kalau mereka sudah bersyahadat, sudah selesai, naik tahap berikutnya, ajarkan kepada mereka bahwa mereka itu diwajibkan menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, 5 kali sehari semalam. Terus sholat dulu. Kalau ini sudah terbiasa mereka, tambah lagi kewajiban kepada mereka. Fa inhum ata'u, kalau sudah mereka sholat dengan baik, sampaikan lagi kepada mereka bahwa mereka diwajibkan zakat, yang zakat ini diambil dari orang kaya, dibagikan kepada orang-orang miskin di antara kaum muslimin. Sudah disebut pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Di sabda ini tidak disebut puasa.
tidak ada. Yang ada persoalan sholat 5 waktu, zakat, kemudian pertama syahadat, sholat, zakat. Terakhir kata Nabi, fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Mu'ad, kalau mereka sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah berzakat, maka jauhi mengganggu harta kesayangan mereka. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, dan waspadai doanya orang yang teraniaya. Sebab doa orang yang teraniaya itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah taala, tadi kata Nabi, kalau mungkin waspadai doanya orang yang teraniaya, itu kita sudah insya Allah tahu. Jangan menganiaya orang lain, karena nanti doanya itu bisa kena. Apalagi yang bersangkutan ketika teraniaya, dia bangun malam, khusus dia minta pada Allah. Dia mengadu kalau dirinya dianiaya, teraniaya. Ini tentu akan segera Allah kabulkan. Lalu di sini, kalau mereka sudah berzakat, waspadai jangan mengganggu harta-harta mereka yang lain. Ini sudah zakat, sudah lengkap zakatnya. Terus ini amil zakat ini kalau seperti Mu'ad tadi ya, yang diutus, terus dia lihat yang bersangkutan itu kok punya jam bagus, itu jamnya itu juga amalkan itu untuk tidak boleh diganggu, tidak boleh diminta apapun, tidak boleh. Tapi yang wajib keluarkan. Setelah itu tidak boleh macam-macam. Sudah Allah yahdina. Jadi amil zakat ini tidak boleh macam-macam. Sudah diberi ini Pak, zakat ya. Punya kerudung lebih enggak? Saya mau minta kerudung lebih. Enggak boleh kerudung lebih. Diberi kerudung, ya ada. Kalau baju punya baju. Nah, baju lagi diminta. Terus apa lagi? Itu mengganggu. Tidak boleh. Ini antara lain. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya minta maaf sekali karena saya memang harus segera takziah. Saya khawatir terus karena menunggu dimandikan atau dimakamkan itu. Ini teman saya, sahabat saya di Rejomulyo, Ustadz Komarudin Dar rahimahullah. Tapi ibu kalau mau tanya-tanya silakan bu. Kita akan baca doa khatmil Quran. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.